Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok dari Etika Teknologi dan Informasi. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang bertajuk Project Analisis Etika Teknologi dalam Studi Kasus Nyata. Sebelum memaparkan materi, izinkan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agung Tama, lalu ada anggota saya yang bernama Dia, lalu ada juga yang bernama Haidio. Next. Di sini kita akan menjelaskan beberapa poin mengenai kasus kebocoran data pengguna dari yang latar belakang, lalu analisis kasus, lalu solusi, lalu ada dampak dan moral, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kasus kebocoran kali ini kita mengambil dari data pengguna Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Latar belakang masalah. Pada pertengahan Januari 2021, dunia keamanan siber kembali dikejutkan oleh kebocoran data besar-besaran yang melibatkan jutaan pengguna dari tiga platform media sosial terpopuler, di antaranya Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Kebocoran ini terungkap oleh tim peneliti keamanan di Safety Detective yang berada pada tanggal 11 Januari 2021 menemukan sebuah server tidak aman milik perusahaan manajemen media sosial asal Tiongkok bernama SocialArcs. Latar belakang utama kebocoran ini adalah kegagalan SocialArcs dalam mengamankan server mereka. Tidak adanya sistem perlindungan dasar seperti autentikasi atau enkripsi menunjukkan buruknya manajemen keamanan siber yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, praktik pengumpulan data dari media sosial secara besar-besaran tanpa izin resmi dari platform maupun pengguna menunjukkan pelanggaran serius terhadap kebijakan privasi dan etika digital. Eh, saya lanjutkan kepada Haidir. Ini akan saya lanjutkan tentang analisis kasus dilema etika yang muncul. Yang pertama, ada pengumpulan data tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan. SocialArcs diduga menggunakan metode web scraping untuk mengumpulkan data dari Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Meskipun beberapa data bersifat publik, namun melakukan pengumpulan massal tanpa izin dari pengguna maupun platform melanggar prinsip persetujuan dan hak kepemilikan data pribadi. Dan yang kedua, penyimpanan data yang tidak aman. Jadi si data disimpan di server yang tidak memiliki pengamanan dasar tanpa password dan enkripsi. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab profesional terhadap keamanan dan integritas sistem. Kemudian yang ketiga, ketutupan dan kurang transparasi, tidak adanya peringatan atau pemberitahuan kepada pengguna yang terdampak juga menjadi masalah etis. Pengguna tidak diberitahu bahwa data mereka telah disimpan oleh pihak ketiga dan kemudian terekspos. Dalam etika TI, transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting yang dilanggar di sini. Kemudian di sini ada penerapan kode etik profesional TI-nya. Yang pertama ada kode etik ACM, prinsip 1.6, respect terhadap privasi sosial acts, tidak menghormati hak privasi pengguna media sosial dengan menyimpan dan mengakses data tanpa pengetahuan. Kemudian yang kedua, prinsip yang 1.2, hindari menyebabkan kerugian tindakan sosial acts yang mengakibatkan potensi kerugian besar bagi pengguna berupa penyalahgunaan data pribadi. Kemudian prinsip 2.5, amankan sistem komputer gagalnya social acts dalam mengamankan server adalah pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab profesional dalam keamanan sistem. Kemudian ada kode etik profesional TI Indonesia, pasal tentang kerahasiaan dalam pelindung data menyatakan bahwa setiap profesional TI wajib menjaga kerahasiaan dan mencegah kebocoran data pribadi yang dipercayakan padanya. Lalu pasal tentang kejujuran dan transparansi sosial arcs yang menunjukkan transparansi terkait pengumpulan dan penyimpanan, serta tidak memberikan informasi kepada pihak terdampak. Kemudian ada pelanggaran serius yang dilakukan terhadap prinsip etika TI,
Yang pertama, privasi. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, persetujuan pengguna. Dan yang terakhir, tanggung jawab profesional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aldia. Oke, selanjutnya ada dampak sosial dan moral. Dampak terhadap pengguna, dampak paling langsung dirasakan oleh jutaan pengguna media sosial yang datanya terekspos tanpa persetujuan mereka. Walaupun sebagian data yang bocor itu lokasi pekerjaan dan foto profil, tapi apabila bocor menimbulkan rasa yang tidak aman. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat. Secara sosial, kasus ini mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital, terutama media sosial dan layanan online. Ketika data pengguna dapat diakses dan disimpan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, jadi masyarakat curiga terhadap aplikasi yang mereka gunakan. Selanjutnya ada dampak terhadap industri. Bagi industri TI, kasus Sosilar memperkuat realitas bahwa etika dan keamanan data harus menjadi bagian utama dari praktik profesional. Ini ada solusi. Yang pertama, penerapan standar keamanan data yang ketat. Langkah pertama yang perlu diambil adalah penerapan standar keadaan yang lebih ketat. Hal ini mencakup penggunaan enkripsi untuk melindungi data pengguna, serta audiensi yang memadai untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Yang kedua ada transparansi dan persetujuan pengguna. Selain aspek teknis, transparansi juga memadai peran yang sangat penting dalam mencegah kebocoran data. Setiap organisasi yang mengumpulkan data pengguna harus mengendapkan prinsip persetujuan eksplisit. Pengguna harus diberi informasi yang jelas tentang data apa yang akan dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan cara mudah dipahami oleh pengguna serta memberikan mereka kebebasan untuk memilih apakah mereka ingin data mereka dikumpulkan. Selanjutnya ada audien etis dan kepatuhan berkala. Penting bagi perusahaan untuk melakukan audit etis dan kepatuhan secara berkala. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pengguna atau penyimpan dan pengguna data sesuai dengan peraturan privasi data internasional seperti GDPR di Eropa atau UU Perlindungan di Indonesia. Selanjutnya ada pertanggungjawaban kompensasi. Jika sebuah kebocoran data terjadi, penting bagi perusahaan untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada pengguna yang terdampak. Selain itu, perusahaan harus memberikan kompensasi atau solusi bagi mereka yang datanya terekspos. Selanjutnya ada pendidikan etika TI di kalangan profesional. Sebagai solusi jangka panjang, perusahaan-perusahaan TI perlu menyediakan pelatihan etika terhadap keamanan digital bagi para profesional. Hal ini akan membekali mereka dengan pemahaman yang lebih baik. Kesimpulan, jadi mengenai kasus kebocoran informasi yang melibatkan Facebook, Instagram, dan LinkedIn melalui perusahaan sosial archive gitu, dalam konteks server menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip etika dan keamanan dalam pengelolaan sistem informasi, ketidakmampuan sosial ark dalam melindungi data, serta minimnya keterbukaan kepada pengguna adalah pelanggaran berat terhadap prinsip privasi, persetujuan, dan tanggung jawab profesional. Jadi, pengumpulan data tanpa izin, penyimpanan yang tidak aman, dan kurangnya pemberitahuan kepada pengguna yang terkena dampak memberikan konsekuensi buruk
tidak hanya bagi individu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital secara keseluruhan. Sektor TI harus memahami bahwa etika bukanlah pelengkap, melainkan elemen penting dari praktik profesional. Jadi oleh karena itu, langkah-langkah seperti penerapan standar keamanan yang ketat, keterbukaan dalam pengumpulan data, audit etis secara berkala, hingga penyelidikan mengenai etika dalam TI harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menghindari terulangnya kasus serupa di masa depan. Baik, segitu saja yang bisa disampaikan mengenai poin-poin yang ada di materi PPT ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan?